Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yuliniantin, NIM T 2018-4028. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari makalah saya yang bertemakan murah hati. Nah, di sini yang pertama itu ada definisi murah hati. Definisi murah hati itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu murah hati secara etimologi, yaitu yang dimana secara bahasa murah hati pada awalnya berasal dari terjemahan bahasa Arab, yaitu al-halam. Nah, kata ini mengandung pengertian yang cukup banyak seperti lemah lembut, tidak gampang marah, dan lain-lain. Yang kedua itu ada murah hati secara terminologi, yaitu murah hati secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu sikap tenang dan menahan diri pada saat marah. Nah, jadi di sini orang itu mempunyai sikap ini tidak akan marah oleh ejekan orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak juga takut dihina oleh orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Tetapi di sini dia juga akan mengendalikan diri pada saat amarahnya bergejolak. Nah, dari sini dapat diartikan juga di sisi lain itu murah hati beda dengan sabar. Bahwasanya kalau murah hati itu adalah menahan diri untuk tidak membalas dendam atas perlakuan buruk orang lain yang menyakitkan hati dengan balasan yang sama. Sedangkan kalau sabar itu menerima dengan lapang dada keadaan yang tidak menyenangkan, seperti kehilangan orang yang dicintai, sakit parah, tertimpa musibah, atau kehilangan harta. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua itu ada dalil-dalil murah hati. Di sini ada dua dalil. Yang pertama itu yang berarti sesungguhnya kamu mempunyai dua akhlak yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, yaitu sifat al-halim. Yang kedua yaitu ada orang yang paling kuat bukanlah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh orang lain, tapi orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Yang selanjutnya yaitu ada faktor pendukung sifat murah hati. Di sini ada 5 faktor pendukung sifat murah hati. Yang pertama itu ada memerangi kemarahan dan tidak tunduk kepada hal-hal yang membangkitkan emosi. Hal ini itu bisa dilakukan dengan cara semisal berwudu, melakukan sholat sunnah, dan berzikir kepada Allah. Yang kedua yaitu ada berteman dengan orang-orang yang bersifat santun dan murah hati. Nah, di sini sesungguhnya orang-orang yang bermurah hati memiliki pengaruh pada jiwa orang yang mengikutinya, karena mereka akan belajar dan meneladani sikap murah hati secara nyata dan melihat hal itu dengan praktek secara langsung. Yang ketiga yaitu ada membaca kisah-kisah orang yang murah hati, mengamati sikap mereka, dan juga sejauh mana pengaruhnya kepada manusia. Yang keempat yaitu ada merasakan pahala orang yang bersikap santun dan murah hati, yaitu bagaimana Allah telah menyiapkan untuk mereka nikmat abadi dan bidadari yang cantik jelita. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membaca nas Al-Quran dan sunnah mengenai pahala orang-orang yang bermurah hati. Yang terakhir yaitu ada dengan cara menakuti manusia akan akibat marah dan pembalasan yang akan diterima di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir yaitu ada pengaplikasian sifat murah hati. Nah, di sini contoh untuk pengaplikasian sifat murah hati yaitu ketika seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan diberikan keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ia akan terhindar dari akibat buruk amarahnya. Dia akan terhindar dari godaan setan untuk mempermainkan dirinya, bahkan Allah akan memberi cahaya dan pemikiran sehingga ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil dan bijak. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.